Alasan Dominic hianati Rhea Ripley, Mark Henry kembali ke WWE, Deadpool ada di WWE, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Alasan Dominic hianati Rhea Ripley. Di Raw hari ini, Dominic Mysterio menjelaskan alasan kenapa dia mengkhianati Rhea Ripley. Dominic sebelumnya mengkhianati Rhea Ripley di SummerSlam karena Dom membantu Liv Morgan untuk mengalahkan Rhea dan mempertahankan WWE Women's World Championship-nya. Dominic mengatakan bahwa dia adalah seorang pria dan dia pantas diperlakukan seperti pria. Dia mengatakan bahwa sangat memalukan untuk selalu diperintah, sedangkan Liv Morgan membiarkan Dominic menjadi dirinya sendiri. Dominic juga mencatat bahwa Liv Morgan selalu memberinya tendis ayam kapanpun Dom mau. Dan Liv juga membantu Dom untuk akhirnya bisa mengalahkan ayahnya Rey Mysterio. Menurut kalian, apakah Rhea Ripley pantas dikhianati Dominic? Komen di bawah. Mark Henry kembali ke WWE. Legenda WWE, Mark Henry dan putranya Jacob yang baru-baru ini mengumumkan telah dikontrak dengan WWE muncul di antara penonton selama Raw hari ini. Jacob mengumumkan bahwa ia telah dikontrak dengan WWE pada tanggal 2 Agustus selama akhir pekan SummerSlam. Jacob Henry adalah pegulat perguruan tinggi di Universitas Oklahoma. Ia menandatangani kontrak dengan tim gulat tersebut pada awal tahun 2024. Ia juga bermain American Football dan terlibat dalam ekstra atletik di universitas tersebut. Mark Henry sebelumnya menyatakan beberapa tahun sebelumnya bahwa putranya bertekad untuk bermain di NFL. Jacob memamerkan kekuatannya sebagai putra dari pria terkuat di dunia ketika ia mengunggah video dirinya yang berjongkok dengan berat 610 pon di media sosial. Mark Henry baru-baru ini meninggalkan AEW, tempat ia bekerja sebagai pencari bakat, komentator, dan pelatih. Mark memilih untuk tidak memperbarui kontraknya ketika kontraknya yang berakhir pada bulan Mei. Ia juga sebelumnya menyatakan di Busted Open Radio bahwa ia bangga dengan apa yang telah dicapainya bersama Presiden AEW Tony Khan. Saat itu, Mark mengatakan bahwa ia meluangkan lebih banyak waktu untuk menangani situs web dan mereknya. Legenda WWE tersebut mengatakan tidak ada permusuhan antara dirinya dan AEW dan itu adalah keputusan bersama. Mark Henry pensiun dari dunia ring setelah WrestleMania 33 dan menjadi produser di belakang panggung WWE. Ia dilantik ke dalam WWE Hall of Fame pada tahun 2018. Ia tampil terakhir kalinya di WWE sebelum pindah ke AEW pada bulan Januari 2021 selama acara spesial Raw Legends Night. Menurut kalian, apakah Mark Henry perlu menjadi manajer dari anaknya Jacob jika debut di WWE? Komen di bawah. Randy Orton akan pensiun di WWE. Spekulasi seputar masa depan Randy Orton bukanlah hal yang baru. Pada tahun 2019, saat kontrak yang sebelumnya hampir berakhir, ada rumor bahwa Randy Orton mungkin akan pindah ke AEW. Promosi saingan itu dengan cepat dapatkan perhatian. Randy Orton diyakini menggunakan promosi gulat baru itu dengan daya ungkit untuk kontrak barunya dengan WWE. Randy bahkan memicu spekulasi yang ada di media sosial. Namun, ia akhirnya memilih untuk tetap bersama WWE. Banyak hal yang telah berubah sejak 2019. Tidak jelas apakah Randy benar-benar mempertimbangkan AEW sebagai pilihan. Tetapi, WWE sekarang menghasilkan lebih banyak dan lebih baik daripada sebelumnya. Sementara itu, AEW sekarang sedang berjuang di mata banyak orang dengan rating dan angka kehadiran penonton yang buruk. Randy Orton masih tetap menjadi bagian penting dalam rencana WWE dan tampaknya hal itu membuahkan hasil. Dia adalah bagian besar dari alur cerita WWE saat ini dan akan melawan Gunther untuk memperebutkan gelar juara dunia di Bash in Berlin. Namun, pertanyaan seputar kesepakatan baru dengan WWE ini mulai bermunculan. Kemunduran serius dengan cedera punggung yang berkepanjangan membuatnya tidak beraksi selama sebagian besar tahun 2022 dan 2023. Membuat beberapa orang berasumsi bahwa WWE mungkin akan memperpanjang kontraknya yang ada untuk memperhitungkan waktu yang hilang. Itu masuk akal mengingat seberapa banyak yang telah berubah sejak Endeavor mengambil alih WWE dan jadwal, tur, dan tanggal internasional sangat berbeda dari sebelumnya. Dengan asumsi laporan ini itu akurat, kesepakatan baru ini sejalan dengan tujuan Randy Orton yang telah lama dinyatakan untuk berkarir hingga Randy Orton berusia 50 tahun. Randy juga mungkin akan mengakhiri karirnya di WWE, menjadi salah satu dari sedikit pegulat yang hanya bergulat untuk satu perusahaan. Bagi penggemar WWE, keputusan The Viper untuk memperkuat masa depannya dengan WWE adalah berita yang bagus.
Randy telah memiliki karir yang legendaris dan masih banyak lagi yang dapat Randy lakukan di WWE sebelum akhirnya pensiun. Menurut kalian, siapakah lawan yang cocok untuk pertandingan terakhir Randy Orton? Komen di bawah. LA Knight bermusuhan dengan legenda ini. Kevin Nash tidak pernah malu untuk menahan pendapatnya tentang produk WWE saat ini, baik positif maupun negatif. Satu orang yang sangat ia puji adalah LA Knight. Meningkatnya popularitas LA Knight telah membuatnya menjadi pusat perhatian dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi Kevin Nash memiliki beberapa masalah dengan karir LA Knight selama itu. Kevin Nash sebelumnya mengklaim bahwa LA Knight meniru The Rock dengan gaya promosinya, yang merupakan komentar yang telah dilontarkan banyak orang di masa lalu. Namun, pernyataan dari legenda WWE itu telah menarik lebih banyak perhatian terhadap situasi tersebut bagi para penggemar, yang menyebabkan LA Knight mengklaim bahwa Kevin Nash berusaha menghancurkan karirnya. Selama akhir pekan SummerSlam, Kevin Nash dan LA Knight sempat berbicara satu sama lain. Nash membahas pertemuan mereka dan bagaimana hal itu terjadi di episode terbaru dari Click This. Tidak ada yang mencoba menyakiti siapapun dalam bisnis ini. Saya tidak mencoba menghancurkan karirnya. LA Knight meraih kejuaraan tunggal pertamanya di roster utama di SummerSlam saat ia berhasil kalahkan Logan Paul untuk kejuaraan Amerika Serikat. Setelah itu, ia menandatangani kontrak baru dengan WWE yang mengikat masa depannya yang panjang dengan perusahaan tersebut sembari terus menambaki jenjang karir. Namun, selama percakapan mereka, Kevin Nash ingin belajar tentang pengalaman LA Knight bergulat melawan Logan Paul. Saya duduk di meja belakangnya, ia berbalik, dan saya hanya berkata, "Jadi, akhirnya kamu sudah jadi juara." LA menjawab, "Sepertinya." Kami berbincang dan saya hanya bertanya bagaimana rasanya bergulat dengan Logan Paul. Apakah dia orang yang alami? Apakah dia orang yang biasa-biasa saja? Dia hanya memberi saya pendapatnya tentang bagaimana dia menghadapi Logan Paul. Bukan untuk saya jelaskan di acara ini karena saya tidak ingin Logan Paul dan hubungannya diverifikasi atau dirugikan oleh komentar yang saya buat yang mungkin saya tafsirkan secara berbeda dari yang seharusnya. Elena tampak seperti pria yang sangat baik. Tidak ada tensi di antara kami. Menurut kalian, apakah Elena pantas jadi juara Amerika Serikat yang baru? Komen di bawah. Yeah. Deadpool di WWE. Bocoran kecil untuk Deadpool and Wolverine meskipun dilihat dari seberapa banyak film MCU terbaru ini yang meraup keuntungan di box office, sepertinya tidak banyak orang yang belum menontonnya. Adegan pembuka film ini menampilkan Deadpool menggunakan sisa mayat dari Logan untuk membunuh agen TVA diiringi lagu Bye 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 dari NSYNC. Jika kalian sudah menonton filmnya, maka lagu itu akan terus terngiang di kepala kalian sejak saat itu. Dan seorang pemain WWE 2K24 telah menyalurkannya ke dalam game. Video tersebut dimulai dengan adegan pembuka dari film yang diputar di Titantron sebelum musik dimulai dan apa yang tampak seperti model Fortnite milik Deadpool muncul dari belakang. Meskipun itu mungkin hanya kreasi WWE 2K24 yang dibuat dengan sangat baik. Apapun itu, Deadpool terus berjalan menuju ring sambil memberikan siuman kepada para penggemar saat ia melakukannya dengan cara yang sangat mirip dengan Deadpool. Deadpool dan Wolverine sebenarnya memiliki lebih banyak hubungan dengan dunia gulat daripada yang kalian kira. Aktor yang memerankan Juggernaut dalam film tersebut adalah mantan pegulat profesional yang pernah bergabung dengan FCW, merek pengembangan WWE yang akhirnya menjadi NXT. Aktor yang memerankan Sabretooth adalah pegulat pensiunan yang bahkan lebih sukses. Diperankan oleh Tyler Mane, aktor tersebut berkompetisi di WCW dan bekerja sama dengan Kevin Nash sebelum ia pindah ke WWE pada awal tahun 90-an. Menurut kalian, siapa superstar WWE yang cocok untuk perankan Deadpool atau Wolverine? Komen di bawah. Bobby Lashley akan tinju. Selama tampil di media, Bobby Lashley mengungkapkan bahwa ia ingin menguji dirinya di luar gulat, dengan spekulasi bahwa ia akan segera meninggalkan WWE. Bobby Lashley mengumumkan rencana untuk pertandingan tinju di Las Vegas. Meskipun lawannya belum disebutkan, ia juga menyebutkan akan ikut lari maraton dan memenangkan kejuaraan dunia Jiu-Jitsu. Pada usia 48 tahun, termasuk menjadi juara gulat nasional NIA 3 kali dan mencatat rekor 15 kali menang dan 2 kali kalah di MMA. Ini, tinju menjadi tantangan lain bagi atlet berbakat ini, karena ia terus mendorong batas kemampuannya dan menjelajahi peluang baru di luar ring gulat. Akan menarik untuk melihat apa yang akan terjadi pada fisiknya. Jika ia bertinju atau berlari maraton, Lashley kemungkinan akan kehilangan banyak berat badan dan tampaknya masih akan terlihat tidak pernah menua. Menurut kalian, siapa lawan tinju yang cocok untuk Bobby Lashley? Komen di bawah. Daniel Garcia ingin ke WWE. Daniel Garcia belum menandatangani kontrak baru dengan AEW.
Daniel Garcia masuk ke dalam daftar nama yang dikabarkan akan mempertimbangkan untuk pindah ke WWE. Dalam beberapa minggu terakhir, ada The Lucha Bros dan Ricky Starks. Jika Daniel Garcia juga pindah, AEW akan kehilangan keempat bintang besar mereka. Akan ada kejutan yang nyata bagi sebagian orang jika Daniel Garcia pindah ke WWE karena ia dianggap sebagai seseorang yang percaya pada aspek gulat dalam bisnis ini. Pada saat yang sama, tariannya dan kemauannya untuk menghibur orang banyak, bahkan dengan mengorbankan gulat, membuatnya cocok di WWE bagi orang lain. Banyak yang akan bertanya-tanya bagaimana ia akan berjaya di WWE jika ia memulai dari awal dan bukan orang-orang yang berbadan besar. Menurut kalian, apakah Daniel Garcia perlu berkarir di NXT dulu seperti Ethan Page? Komen di bawah. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing Connie.